Semua orang memiliki titik awal yang sama dalam berbicara. Ada yang maju lebih dulu dan ada yang tertinggal di belakang. Namun jangan lupa bahwa urutan bisa berubah dengan usaha dan membuang kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Bedas, perkenalkan nama saya Andasari Ningsih dari Kober Sahabat Pena, Kecamatan Pasai, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku dengan menggunakan metode AIHA, alasan, isi, dan hikmah. Buku yang akan saya review pada kesempatan kali ini berjudul Bicara Itu Ada Seninya, yang ditulis oleh Oh Soo-hyang, dosen dan pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan. Buku ini diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer kelompok Gramedia. Kemudian, alasan saya membaca buku ini yaitu karena saya termasuk salah satu orang yang ketika berbicara ataupun berkomunikasi seringkali menggunakan nada yang menggebu-gebu, sehingga mungkin saja membuat lawan bicara saya merasa tidak nyaman. Seringkali saya berpikir, bagaimana sih teknik berkomunikasi yang baik dan benar? Selain itu sempat juga terbersit pertanyaan, apakah teknik berkomunikasi yang menurut saya menyenangkan ternyata itu salah dan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Dilihat dari judulnya saja, bicara itu ada seninya. Hal ini sangat menarik perhatian banyak orang, termasuk saya sendiri untuk membacanya, untuk mengetahui bagaimana sih seni dalam berkomunikasi yang baik dan benar itu. Lalu isi dari buku ini membuat saya memahami bahwa komunikasi yang baik ternyata bukanlah bakat bawaan dari lahir. Ternyata harus diasah, harus dipelajari secara terus-menerus sehingga mencapai kemampuan komunikasi yang baik. Lalu sebenarnya apa sih yang dibahas dalam buku ini? Buku ini dapat membantu pembacanya yang memiliki segala masalah dalam berbicara dan berkomunikasi, dari mulai berkomunikasi dengan pasangan hingga grogi ketika wawancara kerja. Ada 5 bab inti yang terdapat pada buku ini. Di bab pertama, kita akan diberikan contoh masalah beserta solusinya. Salah satunya yaitu kasus seorang pria yang kesulitan berinteraksi dengan lawan jenis. Padahal dari tampangnya oke, pekerjaan pun bagus, bahkan hubungan dengan teman-teman pun tidak ada masalah sama sekali. Tetapi setiap kali pria ini berkencan dan berkomunikasi dengan seorang wanita, selalu saja berakhir dengan penolakan. Selidik punya selidik, ternyata pada saat berkomunikasi dengan seorang wanita, pria tersebut seringkali menyombongkan apa yang dia miliki. Sebagai wanita tentu saja mungkin dia merasa ilfil ya. Pria ini mungkin tidak menyadari hal tersebut sehingga kesan pertama yang dibuatnya setiap kali berkencan selalu saja tidak baik. Dengan demikian, kesan pertama sangatlah penting dalam sebuah pertemuan. Oke, kita lanjut ke bab kedua. Bab kedua ini berisikan kaitan antara pintar mendengar dengan pandai berbicara. Sebagai contoh, dalam forum diskusi, ketika kita tidak menyimak apa yang lawan bicara kita sampaikan, otomatis diskusinya tidak akan nyambung karena kita tidak dapat menyampaikan bahasan atau tanggapan kita itu secara maksimal karena kita kurang memahami apa yang lawan bicara kita sampaikan. Orang bicaranya apa, kita menanggapinya apa. Itulah kenapa seseorang yang pintar menyimak berbanding lurus dengan pandai berbicara atau pandai berkomunikasi. Kita lanjut di bab ketiga. Bab ketiga ini lebih menekankan kepada berbicara persoalan bisnis atau membangun personal branding dengan berbicara. Banyak berbagai contoh tokoh dunia pada bab ini. Salah satunya pidato Barack Obama yang bisa menarik rakyat Amerika pada masa kejayaannya. Kemudian pada bab keempat, kita akan diberikan arahan atau cara meningkatkan isi dari apa yang kita komunikasikan. Salah satu tipsnya yaitu membuat orang penasaran dengan apa yang akan kita bicarakan. Di bab ini saya juga sangat menyukai kutipan pada halaman 143. 30 detik di bibir sama dengan 30 tahun di hati. Sepatah kata yang kita ucapkan mungkin saja akan mengubah kehidupan seseorang.
Terakhir di bab kelima, kita akan dikenalkan dengan tokoh-tokoh dari Korea Selatan dengan gaya bicaranya masing-masing. Kita juga akan dikenalkan dengan perjalanan tokoh-tokoh yang kemampuan bicaranya hebat, tapi ternyata kemampuan ini tidaklah dimiliki sedari lahir, tapi dilatih terus-menerus bahkan beberapa tahun lamanya. Jadi itu isi yang terkandung dalam buku Bicara Itu Ada Seninya. Hikmah yang saya dapatkan setelah saya membaca buku ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri saya ketika berbicara di hadapan umum. Saya menyadari ternyata selain penampilan, ucapan juga sangat menentukan kesan pertama dalam sebuah pertemuan. Selain itu, membiasakan mendengar dan menyimak lawan bicara kita dapat menguatkan pemahaman kita terkait topik yang sedang dibahas, sehingga kita sukses dalam mengkomunikasikan tanggapan kita dengan baik. Dari buku ini, saya juga dapat membangun personal branding berbicara, baik itu dengan orang tua, pasangan, hingga rekan sejawat. Dan yang tidak kalah penting, buku ini berhasil memotivasi saya untuk terus belajar dan berlatih secara terus-menerus agar saya bisa mencapai kemampuan komunikasi yang baik. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.